Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Yulian Dwi Eno Kurniawan dari Fakultas Psikologi semester 2, kelas A, Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 9 soal UTS Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, mengapa di lapangan banyak sekali kesalahan penulisan ejaan? Apa sih faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya seringkali itu kita terbiasa untuk seringkali terbiasa untuk berkomunikasi, tapi mungkin dengan kurangnya membaca dan menulis sehingga apa yang dibicarakan dengan ejaan yang benar itu berbeda, sehingga seringkali kita terbiasa dengan berdialog, tapi dengan kurangnya membaca dan menulis tadi terjadi kesalahan penulisan ejaan. Kemudian contoh kesalahan penulisan ejaan adalah yang pertama yang sering terjadi itu kata fotokopi. Ada beberapa tempat fotokopian itu menulis fotokopi menggunakan C. Itu salah karena yang benar menggunakan K. Fotokopi menggunakan K. Kemudian kata terima kasih. Terima kasih itu seringkali banyak yang menulis digabung, padahal yang benar adalah terima spasi kasih gitu. Nah, yang kedua adalah langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi kutipan langsung itu biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, jadi tahun penerbitannya juga di awal kalimat beserta halamannya. Akan tetapi jika kutipan tidak langsung itu biasanya nama penulis, halaman dan tahun terbitan di akhir kalimat. Kemudian jika kutipan langsung itu isi dari kalimatnya itu masih utuh sesuai aslinya, belum ada perubahan. Sedangkan jika kutipan tidak langsung itu sudah ada perubahan atau bisa dibilang sudah diparafrase oleh si yang menulis karya itu gitu. Nah, yang kedua adalah langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi kutipan langsung itu biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat, jadi tahun penerbitannya juga di awal kalimat beserta halamannya. Akan tetapi jika kutipan tidak langsung itu biasanya nama penulis, halaman dan tahun terbitan di akhir kalimat. Kemudian jika kutipan langsung itu isi dari kalimatnya itu masih utuh sesuai aslinya, belum ada perubahan. Sedangkan jika kutipan tidak langsung itu sudah ada perubahan atau bisa dibilang sudah diparafrase oleh si yang menulis karya itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara biografi dan bibliografi. Biografi itu adalah profil atau riwayat hidup atau rekam jejak seseorang atau data diri seseorang. Sedangkan bibliografi itu adalah daftar kepustakaan. Bibliografi itu adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Jadi
bedanya seperti ini. Contohnya kalau di bibliografi itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya itu ada nama pengarang, nama judul buku, data publikasi, tahun terbit gitu. Terus untuk artikel diperlukan pula judul artikel gitu. Ada tahap-tahap untuk cara menulis di bibliografi itu akan ada tahap-tahap untuk menulis daftar pustaka seperti itu. Kemudian yang keempat adalah perbedaan pukul dan jam. Sebenarnya sama-sama menunjukkan waktu ya, akan tetapi jika pukul itu lebih seperti lebih resmi gitu ya, lebih umum gitu. Sedangkan jam itu fleksibel, apa ya, bisa digunakan untuk yang lebih santai gitu. Bisa jam HP atau jam tangan atau jam dinding gitu. Lebih santai gitu. Kalau pukul itu misalkan kita sedang mau ada rapat akan dimulai pukul 08.00 WIB, berarti rapat akan dimulai pukul 8 pagi. Sedangkan kalau contoh yang jam itu misalkan jam tangan saya harganya 60.000. Jam tangan kamu berapa? Jam tangan saya harganya 60.000, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah jadi bahasa itu kan sering diartikan sama dengan sistem bunyi yang bermakna. Jadi apa sih kaitannya dengan pengguna bahasa? Sangat berkaitan, tentu sangat berkaitan. Jadi menurut Bapak Harimurti Dalaksana, beliau menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Jadi apa kaitannya dengan pengguna bahasa? Ya sangat berkaitan untuk media berkomunikasi melalui bunyi. Jadi menjadi bahasa itu bisa dibilang sistem bunyi. Itu akan melahirkan untuk percakapan atau komunikasi, mempermudah komunikasi. Begitu. Dan pertanyaan yang keenam adalah, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan contohnya 5. Jadi mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Karena tanda koma itu kan pemisah unsur rincian dalam kalimat. Contoh kalau misalkan kesalahan penulisan itu, aku hanya membawa buku, koma, tas, dan pensil. Tetapi penulisan yang benar adalah aku hanya membawa buku, koma, tas, koma, dan pensil. Itu contoh pertama. Kemudian tanda koma itu bisa digunakan sebagai pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, adik tidak mau sekolah lagi, koma, karena diejek oleh teman-temannya. Itu salah. Yang benar adalah karena diejek oleh teman-temannya, koma, adik tidak mau sekolah lagi. Tidak. Kemudian selanjutnya, tanda koma itu sebagai penggunaan mengikuti kata hubung. Contoh yang salah itu, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi koma sangat diam jika di dalam rumah. Itu salah. Yang benar adalah, penulisan yang benar adalah, dia sangat pandai bergaul di luar, koma, tetapi sangat diam jika di dalam rumah.
Kemudian tanda koma itu dipakai untuk memisahkan petik langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh yang salah adalah kata nenek saya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini, petik tutup. Yang benar adalah kata nenek saya, koma, dikasih koma, kemudian petik, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini, petik tutup, titik. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Contoh yang salah, Bambang Irawan M hum. Yang benar adalah Bambang Irawan, M hum. Kemudian yang ketujuh, apa perbedaan makna titik 2 dengan titik 2 koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jadi, tanda titik koma itu dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Sedangkan titik 2 dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh tanda titik koma yang benar. Pertama, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma. Ibu menulis makalah, titik koma. Adik membaca cerita pendek, titik. Yang kedua, hari sudah malam, titik koma. Anak-anak masih membaca buku, titik. Contoh tanda titik 2. Contoh tanda titik 2 pertama, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati, titik. Kemudian yang ke-8, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Berikan contoh kesalahan tersebut dengan pembenarannya. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring? Mungkin karena kita sudah terbiasa untuk mendapat bahasa-bahasa asing atau bahasa dari selain Indonesia. Bahasa selain Indonesia, ada bahasa daerah, bahasa negara lain. Kemudian bahasa itu menjadi komunikasi kita sehari-hari, sehingga kadang dalam penulisan yang semestinya ditulis miring malahan tidak ditulis miring. Contoh saja kata free itu seharusnya ditulis miring, tapi banyak yang menulis kata free, FREE, itu tidak miring, padahal yang benar itu dikasih miring, huruf dibuat miring huruf katanya. Yang ke-9, jelaskan bentuk penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Contoh kesalahan beserta pembenarannya. Jadi di dalam huruf vokal dan konsonan itu hilangnya vokal dan konsonan. Kesalahan penulisan kata terjadi dengan hilangnya vokal dan konsonan. Data pertama hingga data ketiga adalah hilangnya vokal A di antara sebuah kata yang ditulis. Data ke-1, vokal A hilang antara huruf konsonan P dan T pada kata mengalami yang ditemukan dalam kalimat saya mengalami cedera serius, titik. Data ketiga, vokal A hilang antara huruf konsonan N dan S pada kepanasan yang ditemukan pada kalimat mereka tidak kepanasan. Selanjutnya, data keempat hingga data ketujuh adalah hilangnya vokal U di antara huruf konsonan J dan vokal A
pada tujuan dalam data C. Tujuan penelitian. Kelima, hilangnya vokal I di antara huruf konsonan T dan vokal A pada kata penelitian dalam data C. Tujuan penelitian. Keenam, hilangnya vokal E di antara huruf konsonan S dan K pada kata sekolah dalam data bus untuk pergi sekolah. Ketujuh, hilangnya vokal E untuk kata mengetahui dalam data titik 2 untuk lebih mengetahui pakaian. Tim peneliti menduga, banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang, karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, S, K dapat dibuat seperti tidak bersuara saat membacanya. Selanjutnya, hilangnya konsonan terjadi pada konsonan G pada kata sehingga dalam data titik 2 agama Islam. Sehingga saya ingin kedua, konsonan H pada kata ilmiah dalam data karya ilmiah. Ketiga, hilangnya konsonan N pada kata kencang, menghindar, dengan, dan tentang dalam data. Dari hujan dan angin kencang tidak dapat menghindari dari, tertarik dengan agama, menurut undang-undang tentang sepeda motor. Keempat, ditambah dengan hilangnya vokal A dan konsonan S pada kata menyebarluaskan dengan data menyebarluaskan angket. Tim peneliti menduga hilangnya konsonan G disebabkan oleh ketidakseringan penulis dalam menulis bunyi konsonan ganda huruf Latin dengan mengulang kembali huruf Latin yang mendahulunya. Dalam aksara kana, mereka terbiasa menulis bunyi konsonan ganda dengan tanda TSU kecil. Selanjutnya, hilangnya konsonan H pada kata ilmiah juga tim peneliti anggap dapat terjadi karena ketidakseringan penulis mendengar bunyi konsonan H sebagai bunyi yang harus diwujudkan untuk mengakhiri sebuah kata. Terakhir, hilangnya konsonan N yang tersisip di tengah kata hindar, tentang, dengan, dan kencang dapat tim peneliti anggap karena penulis belum terbiasa menyisipkan konsonan tunggal yang sebelumnya diakhiri dengan suku kata terbuka, yaitu konsonan dan vokal. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.